supaya ada energi. Dan kalau ibarat bensin tuh, kalau buat mobil tuh ada BBM-nya lah gitu kan ya. Oke. Karena saya tadi ada pergi dari pagi. Oke. Uh, Presensi sudah Bapak buka ya, silahkan diisi. Dan kita dengan Bapak hari ini kuliah yang ketiga ya, ketiga. Mestinya kuliah yang kelima, ada libur 17 Agustus Selasa kan. Lalu ada Bapak dulu yang diisikan oleh Pak Deden. Nah, jadi ini baru yang ketiga ya. Nah, untuk materi pada perkuliahan yang ketiga ini, Bapak, mohon maaf, mic pian mute, Pak. oke, ya, saya lihat dulu di kelas ini apa sudah Bapak kirim. Oh, belum ya, belum. Nah, nanti setelah kuliah Bapak kirim ya. Dan silahkan saudara Pak Komti untuk share ke teman-temannya semua ya. Materi dalam perkuliahan ini adalah pembagian hukum ya, pembagian hukum. Oke. Saya buka dulu materinya. Ya. Nah, pembagian hukum ya. Uh, jadi pertama-tama materi ini adalah materi PHI yang bersinggungan dengan PIH ya. Jadi ini materi PHI yang bersinggungan dengan PIH ya. Jadi kalau juga ada di PIH ya artinya anggap ini pelengkap dari PIH gitu ya. Nah, pembagian hukum tuh paling tidak tuh ada 8 ya. Nanti ada di bagian bagian yang lembar 2, halaman 2 ya, ini halaman 1 ya. Nah, pertama, hukum menurut lapangannya atau menurut bidangnya. Jadi pembagian hukum menurut lapangannya
atau bidangnya. Nah, kalau lapangan itu kan luas ya, bidang juga luas ya, bidangnya. Bidang. Atau juga bisa disebut ini ranah. Ya. Jadi ranah pemberian hukum menurut. Jadi ini ranah hukum publik, ini ranah hukum privat gitulah. Nah, ini. Nah, hukum menurut lapangannya, kalau dosen saya dulu menyebut lapangannya ya, lapangan hukumnya. Jadi bidang juga ya. Hukum menurut bidangnya, hukum itu terbagi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dan hukum privat ya. Apa itu hukum publik? Terminologi hukum publik adalah himpunan peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Jadi isinya adalah apa? Isi yang diatur di dalam hukum publiknya adalah semua hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Ya, ini privat, ini namanya publik ya, publik. Namanya aja publik, jadi kepentingan umum ya. Nah, hukum publik yang menyangkut kepentingan umumnya ada 3. 1 hukum pidana, 2 hukum tata negara, yang dosa disalin nanti saya kirim ini ya. 3 hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, HUN ya. Hukum tata usaha negara. Ini hukum publik. Jadi terminologi tadi, hukum publik adalah himpunan aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Hukum pidana kepentingan umum ya. Hukum tata negara kepentingan umum. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, TUN ya, itu adalah isinya semua menyangkut kepentingan umum ya. Nah, yang kedua hukum privat. Nah, privat ini kan dari kata privacy ya, pribadi, perseorangan ya, privat, individual ya. Jadi hukum privat. Terminologinya adalah hukum privat adalah hukum himpunan aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, individu atau perseorangan. Ya. Jadi di hukum privat ini diatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan individu, pribadi seseorang, ya, individu, pribadi, perseorangan ya. Perseorangan itu bukan berarti sendiri ya, misalnya keluarga ya. Nah, keluarga pun banyak, itu adalah individu ya, tidak publik ya, keluarga ya, bapak, ibu, anak, cucu juga mungkin ada ya, kakeknya juga ada misalkan. Nah, itu adalah diatur dalam hukum privat ya. Hukum privat adalah himpunan peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan, individu atau privat ya. Nah, makanya privat ya. Nah, termasuk dalam hukum privat ini adalah 1 hukum perdata, 2 hukum dagang. 1 hukum perdata, 2 hukum dagang. Silakan kali mengikuti kue ini. Nah, jadi apapun isi hukum pidana itu masuk hukum publik, ya.
Apapun isi hukum tata negara itu hukum publik. Dan memang kenyataan begitu ya. Hukum administrasi negara itu adalah hukum publik. Hukum pidana misalnya kan, terjadi pencurian. Nah ini resah masyarakat kan, resah masyarakat. Kalau masyarakat sendiri membentuk kepolisian kan tidak bisa. Siapa yang mau jadi polisi digaji oleh masyarakat, nggak karu-karuan, nggak ada nggak ada kepastiannya. Kadang dikasih gaji kumpulan masyarakat. Nah, makanya yang memikirkannya adalah negara sini ya. Jadi misalnya ada pencurian kan resah masyarakat kan publik ya. Demikian juga urusan ketatanegaraan. Ya. Ketatanegaraan. Ketatanegaraan ini misalnya lembaga kepresidenan ya. Badan Pengawas Keuangan. Mahkamah Konstitusi. DPR, DPD, MPR, ya. Kementerian itu, kepolisian, TNI, ya kan, kejaksaan, apa-apa yang diurus oleh kantor gubernur, apa-apa yang diurus oleh kantor bupati, wali kota, kantor camat, sampai kepala desa ya. Itu adalah urusan kepentingan umum semua ya. Nah, kemudian hukum administrasi negara. Kita hari ini kuliah, saudara ngabsen. Saudara mendaftar masuk di Fakultas Hukum ULM, lulus. Daftar kan? Daftar. Nah, daftarnya itu adalah hukum administrasi ya. Kan ada nomornya, nomor pendaftaran. Ya, kemudian ada nomor tes segala kan, itu ditata usahakan itu ya. Kuliah ada absen kuliah ya. Ada memprogramkan kuliah, memprogramkan semester 1 ini berapa SKS, lalu ditunjuk dosen pembimbing akademik, nanti ada lagi UTS dikasih nilai, UAS dikasih nilai, bikin tugas dikasih nilai ya. Lalu dikeluarkanlah nilai semester ini, kumpul berapa semester, 8 semester, luluslah saudara. Begitu lulus dikeluarkanlah ijazah. Nah, itu semua adalah lingkup dari administrasi negara ya, kepentingan umum semua. Nah, ini pribadi. Kalau ini kan yang menyelenggarakan siapa yang bayar gajinya, ya kan? Jadi itulah kepentingan umum ya. Nah, ini. Oke, privat, hukum perdata, hukum dagang. Ini apa? Isi-isi di hukum perdata, isi-isi di hukum dagang ini adalah masalah-masalah privat. Ya, nanti saya tunjukkan. Ntar dulu ya, saya keluar. Saya tunjukkan ya.
Nah ya, ini ada sistematika KUH Perdata. Nah, ada sistematika KUH Perdata. Nah, sistematika KUH Perdata ya. Ini. Nah, jadi KUH Perdata ya, hukum perdata itu diatur di dalam hukum perdata itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek ya, BW, disingkat BW. Ini masih berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Begitu Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen, artinya direvisi, diubah sampai keempat kalinya. Nah, bunyi dari pasal 2 aturan peralihan itu tidak dirubah. Jadi tidak termasuk yang direvisi ya. Jadi sama. Nah. Jadi ini sistematika KUH Perdata. Yang Bapak sebut tadi adalah menyangkut privat ya, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan, individu, privat ya. Nah, BW KUH Perdata itu terdiri dari 4 buku. Saya menyarankan saudara punya ini ya, punya KUH Perdata ya, punya buku ya. Ini terpakai selamanya. Di semester 1 sampai tamat, sampai kerja ya. Jadi harus punya ini KUH Perdata nih ya. Banyak di pasaran, ada yang cetakan besar, ada cetakan yang cetakan 10 cm kali 10 cm lebar kali berapa itu? 8 cm lah. 8 cm lebar kali panjang ke bawah 20 mungkin ya, 20 cm ya. Nah itu yang banyak dipakai itu. Nah, privat ya, masalah privat yang hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata ya. Hukum privat. Nah ini buku 1, nah ini sistematika KUH Perdata ada 4 buku ya. Buku 1 mengatur tentang hukum orang dan keluarga. Bahasa Belandanya Pan Personen en Familierecht ya. Mudah aja sebenarnya, kita tidak asik juga dengan istilah-istilah Belanda ini ya. Person itu orang kan, jadi hukum orang. Family, nah familierecht hukum keluarga ya. Jadi family itu memang dari bahasa Belanda, person orang, pan ini artinya tentang lah itu. Jadi buku 1 BW KUH Perdata ini mengatur tentang hukum orang dan keluarga ya. Nah, makanya dikatakan sistematika BW ya. Nah ini kodifikasi ya, satu kodifikasi ya. Nah jadi BW ini pas jumlah pasalnya 1993 ya. Jadi sangat amat banyak sekali. Makanya dikatakan kitab undang-undang ya. Ya, kitab undang-undang ya. Di dalam kitab banyak sekali aturan gitu ya. Nah, jadi ini ada 4 buku ya. Nah, buku 2 mengatur tentang hukum benda. Nah, jadi hukum benda ini hukum perdata ya. Nah ini mengatur tentang hukum orang dan keluarga apa yang diatur. Perkawinan ya. Orang dewasa. Orang dewasa itu usia kriteria dewasa usianya berapa itu ya, perkawinan ya. Domisili seseorang apa. Kemudian subjek hukum dan objek hukum gitu ya, di buku 1 diatur ya. Keadaan tidak hadir ya. Nah, kalau saudara punya BW mudah lihat aja tuh ya. Buku 2 mengatur tentang hukum benda, vansak ya. Lain saksemen lain ini. Sak ini ada hukum benda ya. Bahasa Belandanya hukum benda itu vansak ya. Saksemen lain kantong satu. Kalau A-nya 1 itu kantongnya bahasa Belanda juga ya. Jadi kantong semennya ini 2 double A-nya ya. Nah, jadi hukum benda. Sini diatur jenis-jenis benda, macam-macam benda, pembagian benda lah.
Kemudian cara mendapatkan benda itu bagaimana, ya. Cara mengalihkan benda itu bagaimana. Hapusnya hak atas benda itu bagaimana, ya. Diatur di hukum buku 2 KUH Perdata yang ada. Buku 3 mengatur tentang perikatan Panperbintenisenrecht. Perikatan, ya. Perjanjian-perjanjian diatur sini. Nah, ini perdata semua, ya. Perdata semua. Ini nanti saya kirim juga ke saudara, ya, tapi kita belum masuk ke sini, ya. Jadi yang sudah saya sampaikan tuh saya kirim, ya. Buku keempat mengatur tentang bukti dan daluarsa. Bukti dan daluarsa, ya. Kalau bahasa kita sering disebut barang tuh kadaluarsa, ya. Kadaluarsa, ya. Istilah lain dari daluarsa itu ada lewat waktu, ya. Lewat waktu. Lewat waktu. Lewat waktu disebut juga lampau waktu. Nah, bahasa Belanda bewis en verjaring. Bewis itu bukti, ya. Bukti, en itu dan, bukti dan. Nah, verjaring. Verjaring ini artinya menahun. Menahun itu artinya bila menahun kelamaan, ya, lama lewat waktu lampau waktu. Jadi verjaring. Ini menahun, nah, dari kata tahun, ya. Bahasa Belanda ini, nah ini bahasa Belanda ini sama dengan tahun, ya. Ini tahun, ya. Nah, jadi tidak beda. Kalau Inggris apa? Year, kan? Nah, jadi Inggris beda bangsa. Apa? Belanda itu tulisan dengan bacaan sama, ya. Nah, jadi year. Kalau ini ye, kan, itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi dan ini jadi kalau dia jamak lalu yar di sini, nah, hanya double, hanya satu, jadi yarnya nih pakai yaring, fairnya nih jadi menahun apa namanya lampau waktunya, ini ya tambahan lah gitu, ya. Nah, silahkan nanti kalau sudah mau belajar bahasa Belanda, ya, kurang lebih aja dengan bahasa Inggris ada juga apa namanya grammarnya itu grammar, kata kerja beraturan, kata kerja tidak beraturan. Nah, jadi yar ini tahun ini dari yar ini, nah, tapi hanya jadi satu, ya, menahun. Oke, ya, saya hapus. Nah, jadi sebenarnya buku KUH Perdata yang perdata murni, hukum material namanya, ya, itu buku 1, buku 2, dan buku 3. Sedangkan ini hukum acara, ya. Cuma Belanda waktu itu kecele juga, kecele. Kenapa saya dikasihkan kecele, ya? Ini karena sejarah sudah terlanjur masuk ke hukum perdata material. Padahal bukti dan daluarsa ini adalah ini hukum formil, yang hukum acara, ya. Cuma sudah terlanjur. Makanya, ya, ini ada kan HIR dan RBG, ya. R di RBG, ya. B. Nah, RBG Herjin and Reglement dan HR. Jadi bunyi, ya, bunyi HR dan RBG ini sama persis dengan bunyi buku 4 KUH Perdata, sama persis. Jadi ini sama sekali sebenarnya tidak dipakai, orang ngacu ke sini karena ini sama isinya, ya. Nah, ya. Jadi Belanda waktu itu padahal ini hukum material, hukum formil, kecele masih dimasukkannya ke dalam hukum material, hukum perdata material, ya. Oke, kita balik lagi kembali.
Nah ya, demikian juga hukum dagang, tapi saya tidak ada bahan apanya, bahan sistematikanya, tidak punya ini ya. Tidak ada gitu. Jadi hukum dagang ini juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan, individu atau privat ya, privat. Jadi tidak diurus. Makanya gini, kita melakukan jual beli kan. Aduh. Lupa saya tadi. Itu di-share dulu. Nah ya, jadi kenapa hukum perdata dan dagang di sini dimasukkan dalam hukum privat gitu ya? Coba saya beri contoh gitu ya. Saya mau makan, ya kan? Makan itu kan pribadi, masa diurus dibayarkan negara, ya kan? Masa dibayarkan negara, mau dibayar oleh publik gitu ya. Nah, saya melakukan jual beli, saya berusaha jual beli apa segala kan, ya saya memproduksi barang misalnya kan, masa barang saya produksi itu untuk negara gitu kan. Nah, kita kan bukan negara komunis gitu kayaknya. Jadi ya artinya urusan-urusan pribadi keperluan kita ini tidak diurus negara nih. Nah, inilah orang mau kawin, tapi memang surat nikahnya memang di KUA ya atau di catatan sipil. Nah, ini hukum administrasi ya. Tapi yang mau kawin tuh ada selamatan, biayanya macam-macam ya. Negara tidak mensubsidi. Kalau warga negara ini mau kawin ada 100.000 dalam sebulan, gimana anggaran masing-masing gitu kan? Ya, jadi intinya adalah itulah contoh hukum perdata dan dagang ini ada menyangkut hukum privat ya. Oke, kita lanjut lagi ke hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formil. Hukum material dan hukum formil ya. Nah, hukum material ini terbagi dua, hukum pidana material dan hukum perdata material. Lalu apa ini? Ini kan hukum perdata juga gitu kan. Nah, ini hukum perdata masuk ke di lapangan menurut lapangannya ya hukum perdata ya. Nah, tapi kalau bendanya yang diatur di hukum perdata, yang diatur di hukum perdata itu apa, semua aturannya itu, misalnya BW tadi ya.
BW KUH Perdata itu adalah hukum perdata material. Nah, saya tanya, hukum pidana diatur di mana? Wahyu bisa. Hukum pidana diatur di mana? Bendanya maksud aturan konkretnya. Bisa Wahyu? Hukum pidana diatur di mana? Di Undang-Undang Dasar, Pak. Oh, di KUHP. Iya, KUHP. Nah, KUHP itu adalah contoh dari hukum pidana material. Ya. Jadi, hukum pidana material salah satu contohnya adalah KUHP bendanya, aturannya tenang, aturan konkretnya. Aturan konkretnya dari KUHP itu ada KUHP ya, aturan konkretnya ya. Nah, aturan konkretnya dari hukum perdata material adalah satu KUH Perdata atau BW, dua KUH Dagang atau WVK ya, WVK Wet Book Van Kok Handel ya. Kemarin sudah ada saya singgung itu ya. Nah, itu yang konkretnya. Bendanya ya, benda aturannya itu nah ya. Aturannya itu. Bendanya. Hukum. Jadi hukum material ada dua. Material. Hukum pidana material, hukum perdata material. Hukum pidana material ini ada yang diatur di dalam kodifikasi. Yang diatur dalam kodifikasi itu adalah di dalam KUHP. Kemudian ada hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Kenapa ada hukum pidana yang di luar KUHP? Kenapa? Ya memang karena perkembangan zamannya, permasalahan-permasalahan warga negara itu tidak bisa tertampung lagi cuma di KUHP aja. Ya. Contoh, KUHP itu kan kodifikasi ya. Contoh, di dalam KUHP itu hanya diatur obat-obat yang membahayakan kesehatan diri seseorang. Nah, kalau hanya diatur dalam KUHP saja, maka orang yang menggunakan narkoba, ya, sabu, nafsa itu ya, nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya, nafsa. Nah, jadi KUHP itu hanya mengatur penggunaan, memproduksi dan menyalahgunakan obat-obat yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau itu jadi yang diberlakukan, maka tidak bisa menjerat orang-orang yang memproduksi narkoba ya, yang mengedarkan narkoba dan yang mengkonsumsi narkoba. Tidak bisa. Nah, maka dibuatlah aturan. Nah ini namanya. Jadi, nah, bisa dan bisa. Tidak bisa. Nah, saya terusin lagi. Jadi, nah kesinilah. Nah, jadi aturan pidana itu satu di KUHP ya, kedua di sini ya, kedua di luar KUHP ya. Di luar. Nah, di luar KUHP itu misalnya diantaranya Undang-Undang nomor
25, maaf nomor 5 tahun 1997 tentang nah ya, ini catatan aja ya. Jadi aturan pidana ya, pidana itu ada di KUHP, ya ada di KUHP dan ada di luar KUHP. Nah, yang di luar KUHP salah satu contohnya banyak ya, undang-undang macam-macamnya. Jadi salah satu yang di luar KUHP, yang kedua di luar. Nah, di luar KUHP ini banyak sekali ya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 1997 tentang narkotika, ya, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ini yang disingkat NAPSA ya. Nah, NAPSA ya. NAPSA. Nah, singkatannya NAPSA. Nah, ya. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Masuk di sinilah ekstasi, apalagi itu sabu apa dan sebagainya. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan di KUHP saja, maka orang yang memproduksi nafsa ini tidak memproduksi, mengkonsumsi dan mengedar itu tidak terjerat hukum ya. Untuk itulah maka dibuat aturan di luar aturan hukum pidana di luar KUHP ya. Nah, jadi hukum pidana material ini ada di dalam KUHP dan ada di luar KUHP ya. Silahkan saudara inventarisir aja sekian banyak undang-undang yang di KUHP ya. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus. Tambahan aja lagi ya. Oke. Nah, hukum perdata material ya. Ini sama seperti tadi. 1 di dalam kodifikasi, dan 2 di luar kodifikasi ya. 1 dalam kodifikasi, 2 di luar kodifikasi. Nah, saya akan coba ke sini. Oke. Nah ya. Nah, jadi hukum perdata 1 di dalam kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi adalah pembukuan atau pengkitapan bidang hukum tertentu yang disusun secara lengkap, sistematis, dan komprehensif. Nah, ini nanti saya juga, tapi belum masuk ke sini ya. Saya tadi dalam rangka menjelaskan itu ya. Nah, pengertian kodifikasi yang begitu sakral. Sakralnya apa? Karena dikatakan lengkap ya, sistematis dan komprehensif atau sempurna ya.
itu dikatakan sakral. Nah, kodifikasi ya, yang ini yang KUH Perdata ini kodifikasi ya, kodifikasi itu di masalah hanya cocok di era-era abad ke-19-an ya. Jadi apa, manusia di dunia ini tidak terlalu banyak perubahan ya, monoton aja kehidupannya. Jadi era-era di masa lalu kodifikasi ini dikatakan komprehensif, lengkap ya, sistematis segala gitu. Nah sistematis tadi memang, ini kan tadi kan ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 itu sistematis ya, makanya dikatakan sistematika ya. Nah jadi hanya cocok di era sebelum abad 19. Saat ini kodifikasi tidak dapat lagi menjawab sepenuhnya kebutuhan masyarakat atas kegiatan lalu lintas hukum dan bisnis. Karenanya pengaturan hukum dilakukan di luar kodifikasi. Nah, yang kodifikasi ini ada 2 ya. Yang di perdata ya, BW dan KUH Dagang ya. KUH Dagang ini kan pasalnya sekarang kalau ini 100% masih berlaku ya, BW ini ya, yang 1993 pasal itu masih berlaku ya. Tapi kalau KUH Dagang ini sekitar 15-20% aja pasalnya yang berlaku. Kenapa demikian? Karena sudah digantikan dengan undang-undang yang baru ya, yang tidak diganti masih berlaku gitu ya, yang tidak diganti masih berlaku. Satu contoh itu ya, satu contoh. Kalau misalnya nih siapa nih, Muhammad Faisal mau mendirikan CV itu artinya CV itu singkatan dari CV ya, CV. Nah, ini adalah kepanjangan dari Monditer Penumskap ya. Nah, ya. Nah, ini singkatan dari CV ya. Komanditer Penumskap. Nah, saat ini kalau mau mendirikan CV itu harus dengan akta notaris, dan itu diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. CV juga mendirikan firma ya, FA, disingkat FA. Nah, ini firma ya, nah, firma. Datang ke notaris, minta buatkan akta pendirian CV, akta pendirian bukan ponon ya, ini penon ya, Penumskap ya. Nah, Penumskap ya, Komanditer Penumskap ya. Ini masih diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang lama ya, dan yang baru memang belum ada ya. Tapi hukum dagang ini dipreteli, ada aturan-aturan untuk PT itu sudah diganti ya. Nah, tapi yang CV, yang firma ya, yang asuransi sudah ya. Banyaklah beberapa yang sudah tapi yang masih berlaku juga masih ya. Oke. Nah, jadi pengertian kodifikasi ini di era dulu ya, pembukuan, jadi nah ini hukum perdata sumbernya satu dalam kodifikasi, kedua di luar kodifikasi. Nah, di luar kodifikasi ini yang enggak ketulungan banyaknya. Saya berikan contoh sini ya, yang enggak ketulungan banyaknya. Nah, sumber hukum perdata di luar kodifikasi. Nah, ini bertambah terus nih, saya sudah tidak tambah lagi ya, nah. Bla 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 ya. Ini yang di luar kodifikasi. Artinya tidak. Nah, ini dulu ada pada hukum dagang, tapi sudah dicabut kan, jadi asuransi ya. Nah, tanah ini diatur dalam KUH Perdata, tapi sudah dicabut ya, BW dan BW. Nah, hak tanggungan ini juga
dalam, oh tidak ada ya. Hak tanggungan ini dalam BW juga ada tapi sudah dicabut ya. Nah ini yang baru. Undang-Undang 897 tentang dokumen perusahaan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bla 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 ya. Nah, bla bla bla. Ini, nah. Intinya yang di luar kodifikasi ini sangat amat banyak. Ini perlu ditambah lagi ya. Oke. Itu contoh KUH Perdata yang di luar kodifikasi. Nah ya, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Hukum pidana material, hukum perdata material. Jadi ini pengaturannya dalam kodifikasi, di luar kodifikasi. Ini juga dalam kodifikasi, di luar kodifikasi. Nah, sekarang hukum menurut isinya. Jadi isi hukum itu ada material, ada formil. Jadi hukum menurut isi itu ada dua, hukum material dan hukum formil. Hukum pidana material, hukum yang menyebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat dihukum, ancamannya, dasar penghapus, dasar pemberat ya. Ancamannya, dasar penghapus dan dasar pemberat. Ya. Hukum perdata material ya sudahlah apa namanya. Nah, hukum formil lagi. Hukum formil ini disebut juga hukum acara. Hukum formil disebut juga hukum acara ya. Nah, hukum formil terbagi dua. Hukum pidana formil ya terbagi dua. Satu hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini disebut juga hukum acara pidana. Ya. Hukum pidana formil ini disebut juga hukum acara pidana. Kemudian hukum formil terbagi dua, satu hukum pidana formil, dua hukum perdata formil. Hukum perdata formil ya. Hukum perdata formil disebut juga hukum acara perdata. Nah ini nanti mata kuliah sendiri. Ini juga mata kuliah tersendiri 3 SKS ya. Makanya saya mengantarkan aja di sini. Ini juga hukum pidana di semester 2, 3 SKS, hukum perdata 3 SKS, nanti semester 2. Kalau ini enggak salah semester 3 ya. Lalu di sini ada hukum tata negara, ini 3 SKS juga ya, di semester 2. Kalau ini kalau tidak salah semester 3 ya. Jadi isi hukum itu ada dua, hukum material dan hukum formil. Ya. Yang material terbagi dua, yang formil terbagi dua. Nah lanjut ke bawah ya. Pembagian hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, menurut cara mempertahankannya ini disebut juga hukum formil. Jadi samalah seperti yang ada ini lah. Yang ini sama ya, sama. Jadi hukum itu menurut cara mempertahankannya. Ini disebut juga hukum formil atau hukum acara. Nah, sama seperti itu bagi hukum pidana, tapi di sini kan ada hukum formil ini menurut isinya ya. Jadi ada hukum formil kan acara ini ya. Nah, cara perdata pidana kan, tapi ini menurut isinya. Nah, kalau ini cara mempertahankannya. Nah, jadi begini.
hukum terminologinya dulu ya, terminologinya. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material apabila dilanggar. Ya, jadi ini hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan atau aturan hukum himpunan peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mempertahankan hukum pidana material apabila dilanggar. Saya berikan contoh begini ya. Saya berikan contoh. Di sini hukum pidana material ya. Ini hukum pidana formil ya. Contoh di KUHP ya, di KUHP. Jadi konkretnya adalah KUHP. Nah, misalnya pasal 362 KUHP itu mengatur tentang pencurian. Nah, saya wajibkan kepada saudara beli KUHP. Jadi ketika saya menyebut pasalnya, saudara tinggal buka aja. Ya. Saudara beli nanti KUHP ya. Jadi hukum, jadi gini, ini kan begini ya, hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana cara-cara mempertahankan hukum pidana material apabila dilanggar. Nah, jadi hukum pidana material apabila dilanggar. Nah, sekarang kita ambil contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian ya. Pasal 362 KUHP bunyinya adalah barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa hak sebagian atau seluruhnya dipidana dengan pidana pencurian setinggi-tingginya 12 tahun ya. Nah, itu kurang lebihnya bunyi pasal 362 KUHP ya. Nah, jadi ada maling mencuri, nah dia melanggar pasal 362 KUHP. Tapi bagaimana cara menangkap maling, bagaimana cara memproses maling itu sampai disidangkan di pengadilan, dibuatkan BAP, bagaimana menyita barang bukti, bagaimana menggeledah, bagaimana menahannya, itu semua diatur di dalam hukum acara pidana. Jadi terpisah. Kalau ini dilanggar, hukum acara pidana yang akan mempertahankannya. Nah, itu ya. Ya. Jadi di dalam hukum pidana material, KUHP itu pasal 362, itu tidak ada diatur bagaimana cara menangkap maling, bagaimana cara menggeledah maling, menyita barang bukti, bagaimana cara membiapikannya, berita acara pemeriksaan, bagaimana menyidangkannya, bagaimana mengeksekusinya, menjebloskan ke penjara. Nah, itu tidak diatur dalam hukum pidana material, tetapi diatur di dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil ya. Jadi ini dilanggar, misalnya pasal 338 tentang pembunuhan ya. Ada kejadian pembunuhan. Bagaimana menangkap pembunuh ya. Bagaimana memeriksa saksi-saksi apa segalanya, itu diatur di dalam hukum acara pidana. Jadi hukum pidana material ini dilanggar, yang maju mempertahankannya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Bisa dipahami lah? Bisa dipahami? Bisa. Jadi saya ulang ya. Kalau ini dilanggar, si maling tadi itu tidak ada cara menangkapnya, itu di KUHP tidak ada cara menangkapnya. Di sini menggeledahnya, menyidangkan sampai menjebloskannya ke dalam penjara, diatur di dalam hukum acara pidana ya. Bisa dipahami lah. Jadi terpisah ya, terpisah. Anggap ini, anggap nah ini KUHP lah kebetulan, ini KUHP ya. Nah, ada pasal 362 tentang pencurian ya. Lalu ini hukum acara pidana ya satu. Nah, cara menangkap maling tadi diatur di sini, yang merah ini.
Tidak ada di sini, tidak ada, terpisah. Terpisah ya, oke ya, sudah dipahami ya. Jadi yang bergerak itu adalah hukum acara pidananya. Nah, makanya ada kan profesi pengacara ya. Advokat bahasa Belandanya, pengacara bahasa Indonesianya. Pengacara tuh mereka ahli dalam beracara. Ya, baik acara perdata, perkara perdata ini ada atau acara pidana. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga di Jakarta ya, dia adalah profesi yang ahli beracara. Ya, beracara baik acara pidana, acara perdata ya. Oke. Kita lanjut lagi. Hukum perdata formil atau disebut juga dengan hukum acara perdata adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mempertahankan hukum perdata material apabila dilanggar. Ya, nah, ini hukum acara perdata ya atau hukum perdata formil adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mempertahankan hukum perdata material apabila dilanggar. Di dalam hukum perdata misalnya tadi ada undang-undang nomor 5 tahun 60 tentang agraria ya, nah. Tentang agraria. Bagaimana cara mendapatkan tanah ya? Diatur di hukum agraria tadi ya. Bagaimana cara mendapatkan tanah? Bagaimana cara menjual tanah, memindah tangankannya ya? Bagaimana cara mengagunkan tanah ya, menjaminkan tanah, diatur ya. Diatur di hukum undang-undang agraria ya. Bagaimana cara mengagunkannya ya. Cara menjaminkan tanah itu ya. Bagaimana mewariskan tanah. Bagaimana hapusnya hak tanah tadi nah ya. Itu diatur dalam hukum perdata material, khususnya hukum agraria ya. Akan tetapi ingatkan ya, akan tetapi apabila Pak Mahyuni punya tanah kebetulan sudah bersertifikat ya, tanah Pak Mahyuni diserobot orang, maka yang maju mempertahankannya Pak Mahyuni menggunakan hukum acara perdata ya. Jadi ini dilanggar, hak-hak perdata orang dilanggar, yang maju mempertahankannya adalah hukum acara perdata. Jadi bagaimana cara Pak Mahyuni menggugat orang yang menyerobot tanah Pak Mahyuni? Nah, ini diatur di dalam hukum perdata formil. Misalnya juga ya, misalnya kan hukum perdata formil itu tidak hanya agraria aja, bisa perkawinannya. Suami istri sudah hidup selama 15 tahun, cekcok terus ya. Nah, cekcok terus. Nah, jadi kawin itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Kawin diatur dalam undang-undang perkawinan. Nah, akan tetapi mengajukan cerainya diatur dalam hukum acara perdata. Orang mau bercerai tidak ada diatur di dalam undang-undang perkawinan, tidak ada. Itu dalam hukum acara perdata. Di sini misalnya cara-cara pembagian warisan ya di perdata. Waris itu laki-laki dapat berapa yang menurut hukum Islam. Hukum barat ya, hukum Belanda berapa ya. Hukum adat berapa. Pilih aja misalnya hukum Belanda aja, hukum waris barat atau hukum waris BW, pilih aja nah. Kalau ternyata ada ahli warisnya yang tidak akur, tidak adil membagi warisnya, maka cara menggugatnya diatur di sini. Tidak ada diatur dalam KUH Perdata ya. Di sini hanya diatur hak-hak warisnya, pembagiannya apa segalanya. Nah, kalau itu tidak adil, tidak terjadi sengketa, maka warisan yang bagi yang merasa dirugikan ini mengajukan gugatan kepada yang dirugikan. Nah, semuanya itu diatur di dalam hukum acara perdata. Nah, jadi contoh lagi juga ya, contoh lagi. Nah, sebut aja misalnya ini KUH Perdata ya. Ya, yang mengatur tentang warisan
Tapi kan menggugat waris diatur di sini di hukum acara perdata ya. Jadi sama seperti tadi ya, beda bahan hukumnya beda, aturannya, penempatan aturannya pun beda ya. Makanya hukum dilihat bagaimana cara mempertahankannya. Nah, mempertahankannya yaitu hukum acara. Jadi acara pidana ini hukum acara pidana kalau pidana material ini dilanggar. Nah, tadi ada undang-undang narkoba ya, undang-undang nomor 5 tahun 97. Nah, cara menangkap orang yang mengedarkan, yang memproduksi itu cara menangkapnya itu diatur dalam hukum acara pidana. Ya. Tidak ada di sini menangkap orang yang memproduksi narkoba, tidak. Di sini dikatakan barang siapa memproduksi tanpa hak gitu. Dia memproduksi tapi cara menangkapnya tidak ada diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 97 tentang nafsa tadi ya. Nah, tapi cara kalau Undang-Undang narkoba itu dilanggar. Oke ya. Oh ya, habis waktunya lah. Tadi 16 ya. 16 masih lah 16.30. Oke. Nah, kemudian ini mudah-mudah aja ya. Hukum menurut wilayah berlakunya, mudah aja nih. 1 hukum internasional, 2 hukum nasional. Jadi ya, nasional ini di wilayah nasional suatu negara aja berlaku. Tapi yang berlaku pada beberapa negara ini namanya hukum internasional. Nah ya, hukum internasional terbagi menjadi hukum internasional publik. Nah, ini hukum yang publik ya. Misalnya ini tentang aturan-aturan tentang terorisme ya, aturan hukum perang. Nah, ini hukum internasional publik namanya, hukum perang atau hukum humaniter ya. Nanti ada dipelajari hukum pidana ya. Pilihannya tadi hukum humaniter ya. Kemudian hukum perdata internasional. Nah, ini perdata internasionalnya. Perdata internasional. Apa itu perdata internasional? Saya berikan gambaran aja ya. Kawin itu perdata, ya kan? Kawin itu perdata. Tapi kalau yang kawin itu adalah wanitanya orang Indonesia, cowoknya orang Jepang. Nah, ini perdata internasional ya. Contoh ya. Kawin itu perdata. Tapi kalau berbeda kewarganegaraan, nah ini diatur dalam hukum perdata internasional. Berbisnis itu perdata. Tapi kalau yang berbisnis itu orang Indonesia dengan orang Kanada, nah ini diatur dalam hukum perdata internasional. Ya. Demikian juga warisan. Kalau ada gontok-gontokan antara bapak dengan bapaknya, seorang anak Indonesia, bapaknya Inggris, ya. Bapaknya Inggris meninggal, ibunya yang Indonesia itu meninggal, yang ada tinggal anaknya sama pamannya orang Inggris sana. Nah, bila terjadi sengketa, maka itu diatur di dalam hukum nasional ya. Jadi perdata. Mengangkat anak orang Jepang. Nah, itu pengangkatan anak tuh adopsi ya, itu adalah perdata. Tapi yang diangkat ini bukan orang Indonesia. Nah, ini hukum perdata internasional ya. Oke. Jadi menurut wilayah berlakunya, nah kalau ini mudah aja nih, bajak laut ya, hukum perang, HAM ya, publik ya, internasional publik ya, kalau di internasional free part. Jadi berlakunya ya, ini berlakunya
multi apa beberapa negara ya. Kalau ini di negara itu aja. Misal undang-undang perkawinan Indonesia, nah itu hukum nasional kita, ya. Hukum nasional kita, undang-undang agraria kita, hukum nasional kita ya. Jadi tidak bisa berlaku di luar Indonesia ya. Ya. Saya balik lagi ke halaman 2. Nah, ya, nah, yang halaman 2. Sudah, aduh, ini. Nah, ini ya baru aja timbul ya. Jadi hukum bisa dilihat kah? Bisa dilihat? Bisa. Pak. Lanjutan tadi ya. Lanjutan tadi. Pembagian hukum menurut sumbernya. 1, hukum asing. Nah, jadi KUHP kita itu termasuk hukum asing kalau dari segi sumbernya ya. KUH Perdata kita hukum asing. Hukum dagang kita, WPK, hukum asing. AIR, RBG hukum asing ya. Tapi termasuk hukum asing di sini juga bagi orang Islam itu memilih hukum waris Islam. Bagi orang Islam memilih hukum perkawinan Islam ya. Nah ini itu hukum asing juga ya. Karena hukum asli Indonesia itu hukum adat sebenarnya ya. Sebenarnya hukum adat ya, tapi kita ya kita di Indonesia ini ketiga-tiganya berlaku, apalagi di perdata ya. Ketiga-tiganya berlaku. Ada hukum perdata BW atau hukum perdata Barat, ada hukum perdata Islam, ada hukum perdata adat ya. Masing-masing itu. Ya ketiga, karena di perdata ini longgar-longgar aja pilihan hukumnya. Tapi kalau pidana ya sudah harus mengacu kepada aturan yang tertulis ya. Kalau di perdata tuh agak longgar pilihannya. Kenapa? Menyangkut masalah hak-hak individu seseorang ya. Perdata ini contohnya begini ya. Pak Mahyuni punya tagihan kepada seseorang. Jatuh tempo hari ini. Jatuh tempo hari ini. Urusan Pak Mahyuni itu orang tidak perlu tahu. Hendak Pak Mahyuni tagih kan. Hendak Pak Mahyuni gratiskan kan. Bapak bilang lunas itu urusan Pak Mahyuni. Orang lain tidak bisa campur tangan. Nah ini masalah perdata nih ya gitu ya. Perdata itu. Jadi menurut sumbernya hukum asing. Nah asing di sini ada Barat, ada Islam, ada adat. Ya. Ketiga-tiga masih berlaku. Apalagi di lapangan hukum perdata ya. Perdata ya. Oke. Lalu kemudian hukum menurut sumbernya hukum lokal, ini hukum adat ya, lokal atau hukum kebiasaan. Jadi disebut juga ini hukum adat ya. Kalau di sini hukum adat sebagai masuk sumber hukum asing ya. Nah kalau ini hukum lokal ya. Maaf saya tambah juga ya. Saya tambah ya. Nah, ini disebut juga hukum asli ya. Hukum asli. Nah. Ya, jadi hukum asli ya, hukum lokal, hukum asli. Oke ya. Nah, hukum menurut sifatnya ini terbagi dua,
hukum yang memaksa doing and right, dan hukum yang menambah unvollen right. Hukum yang memaksa dan hukum yang menambah. Nah, hukum yang memaksa ini misalnya begini ya. Kalau orang mau mendirikan PT, nah di dalam undang-undang PT harus dibuat dengan akta notaris, yaitu akta pendirian PT. Misalnya PT Sejati, pendirinya Pak Mahyuni ya. Nah, jadi orang menjadi terpaksa harus kedatang ke notaris kalau membuat PT. Jadi harus datang ke notaris. Jadi ini namanya hukum yang memaksa ya. Nah, lalu misalnya untuk mendaftar CPNS ya, ikut tes di kejaksaan, syaratnya adalah S1 sarjana hukum ya. Itu hukum yang memaksa. Kalau tidak punya ijazah S1 sudah terdiskualifikasi kan, tidak bisa daftar ya. Jadi itu orang bagaimana harus menunjukkan bahwa dia punya ijazah SH, sarjana hukum ya. Itu hukum yang memaksa ya. Kemudian yang mendapatkan misalnya yang mendapatkan imunisasi gratis adalah anak-anak yang mempunyai akta kelahiran. Itu hukum yang memaksa namanya. Jadi kalau tidak ada punya akta kelahiran ya tidak bisa mendapat imunisasi gratis ya. Atau dengan menunjukkan di WA kita ada kan, dengan menunjukkan WA ini beli roti 3 gratis 1. Nah, itu kan, itu namanya hukum yang memaksa ya. Jadi mau tidak mau, kalau mau ada lebihnya misalnya, ikuti aturan itu. Kemudian hukum yang menambah unvollen right ya, hukum yang menambah ya. Jadi memaksa dengan menambah ini beda ya. Ada tambahan-tambahan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seseorang ya. Yang harus diikuti oleh seseorang ya. Misalnya seseorang yang mau mendaftar ini, dia harus punya kualifikasi ini, sudah punya pengalaman ini ya itu ya. Nah itu ya. Jadi dia sudah mau mendaftar ini harus punya kualifikasi ini. Nah ya. Jadi kalau jadi tes kalau ingin menjadi driver ya, driver alat berat misalnya ya, maka harus punya ijazah driver, tetapi plus pengalaman kerja minimal 2 tahun menjalankan alat berat misalnya ya. Nah, itu namanya hukum yang menambah ya. Sudah punya ada tapi ditambah lagi. Jadi plus pengalaman misalnya gitu ya. Pengalaman dibuktikan apa? Ada surat keterangan pengalaman kerja gitu ya. Yang selanjutnya yang ke-7, hukum menurut bentuknya. Oke, ini mudah aja ya. Bentuk hukum berbentuk tertulis, ada juga yang bentuk tertulis atau hukum biasa. Jadi kadang-kadang terputar-putar jadi tadi hukum aslinya. Jadi hukum menurut bentuknya. Jadi bentuk buku hukum itu ada yang tertulis dan yang tidak tertulis juga diakui ya. Diakui ya. Dalam ilmu hukum diakui. Yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis dan yang tidak tertulis ini mana banyaknya? Siapa yang bisa memikirkannya? Yang tertulis ini ada bendanya. Misalnya 1000, kita Indonesia sejak kita merdeka mempunyai undang-undang itu ada 4000 misalnya undang-undangnya. Itu kan ada kelihatan. Tapi bisa saja hukum yang tertulis lebih dari 4000. Nah, itu kan. Jadi
hari ini berlaku itu ius constitutum ya. Yang saat ini banyak aja apa narkoba, perkawinan, agraria apa ya, undang-undang PT ya itu berlaku saat ini. Ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Jadi RUU-nya atau konsep-konsepnya ya. Jadi ini ya tidak jadi hukum positif sekarang ini. Misalnya kita ada punya RUU KUHP ya, yang rencana akan disahkan oleh Presiden tahun 2019, tapi ribut-ribut ya, nggak jadi. Ribut-ribut nggak jadi. Nah, RUU KUHP yang begitu hebat tadi itu hanya sebatas ius constituendum karena belum diberlakukan ya. Ius constituendum ya. Jadi kalau saudara beli KUHP saat ini, maka itu masih berlaku ya, kalau saat ini ya masih berlaku. Cuma kalau diketahui misalnya KUHP yang baru besok disahkan, nah jangan beli KUHP yang lama, beli KUHP yang baru ya kalau tahu ya. Tapi saya rasa ini kalau dalam belajar hukum, apalagi hukum pidana, tidak ada kabar nih bahwa KUHP yang masih rancang undang itu akan disahkan kapan. Nah, ya beli aja KUHP yang lama ya, jadi tidak salah. Ya saudara, ini saja ya kuliah yang bisa dapat saya sampaikan pada perkuliahan yang ketiga dari saya ya hari ini, hari Selasa 14 September 2021. Karena masih ada waktu, silakan kalau mau ada yang bertanya. Silakan. Saya berharap saudara aktif lah gitu ya, karena saya tidak tahu ada dosen yang maukah mengirimkan bahan atau tidak ya. Nah, kalaupun yang ada dari kiriman itu kecil sekali ya, materi-materi kecil. Jadi bagaimanapun juga ya dituntut kepada mahasiswa itu dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri, nanti ditanyakan di kuliah ya. Ditanyakan dulu ya dari apa yang kita baca tadi ya, karena mungkin tidak paham atau belum jelas. Ada yang ditanyakan kah? Oke, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri sampai di sini ya. Nah setelah ini langsung aja akan Bapak kirim melalui saudara Wahyu ya bahan ininya, dan Wahyu silahkan untuk share ke teman-temannya. Terima kasih, saya akan segera keluar dari link ini ya, dan kita jumpa pada hari Selasa yang akan datang, 1 minggu yang akan datang. Ada 66 yang hadir hari ini ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada hari Selasa yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.